Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indra Kertati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi pemerintah daerah, rekan-rekan mahasiswa program Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Perkenalkan, nama saya Inah, nomor induk mahasiswa 191003631010303. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Konflik Hubungan Daerah dan Pusat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pemerintah daerah. Makalah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan masalah, yang ketiga penutup. Pendahuluan yang menjadi latar belakang dari makalah ini adalah bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, di mana dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah sering terjadi ketimpangan-ketimpangan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang hal ini memungkinkan timbulnya konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dari uraian pada pendahuluan tadi, makalah ini membahas permasalahan yang dibahas. Yang pertama adalah tentang otonomi daerah, permasalahan yang kedua tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ketiga konflik hubungan pemerintah daerah dan pusat. Pembahasan yang pertama tentang otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di situ menyebutkan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia, di mana mereka adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kedua, pembahasan yang kedua adalah kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3, kewenangan absolut pemerintah pusat, kewenangan kongruen, dan kewenangan pemerintah umum. Kewenangan pemerintah pusat, kewenangan absolut pemerintah pusat merupakan urusan pemerintah absolut yang merupakan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional, serta agama. Urusan pemerintah kongruen. Pembagian urusan pemerintah kongruen antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 3 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Kewenangan pemerintah pusat berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan atau kelima, urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kedua, kewenangan provinsi. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintah yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Yang ketiga, kewenangan daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota adalah 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. 2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. Ketiga,
urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Dan atau yang keempat, urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksudkan pada pasal 9 ayat 5 dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota. Yang menjadi kewenangan pada urusan pemerintahan umum yang pertama adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. C. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Demikian untuk urusan pemerintahan umum yang kewenangannya diberikan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Pembahasan yang ketiga kaitan dengan konflik hubungan daerah dan pusat. Konflik pengertiannya adalah berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik menurut Sarjono Sukamto adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Kita sering menemukan konflik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari konflik dengan teman hingga dengan orang tua. Menurut Allo Oliveri menyebutkan bahwa konflik merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena pihak yang terlibat berbeda sikap, kepercayaan, nilai, dan kebutuhan. Penyebab konflik. Yang pertama, faktor penyebab konflik secara umum yang pertama adalah adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang dan struktur budaya, adanya perbedaan ras atau ciri fisik. Yang ketiga, adanya perbedaan ideologi, adanya perubahan nilai yang cepat. Faktor lain penyebab konflik menurut J. Ranjabar adalah 1.
dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Yang kedua, pemaksaan unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian antar kelompok yang berlainan. Yang keempat, potensi permusuhan yang terpendam secara adat. Pada pembahasan dari masing-masing bagian tadi bahwa konflik yang terjadi saat ini dampak dari otonomi daerah. Contohnya yang pertama adalah terjadinya konflik pemerintah pusat dengan daerah, seperti yang terjadi konflik pemerintah daerah dalam menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan di Surakarta atau Solo pada tahun 2008 sampai 2009. Munculnya penolakan program PNPM oleh pemerintah daerah Surakarta. Contoh yang kedua, kewenangan perizinan Meikarta yang menimbulkan sengketa pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, di mana perizinan dikeluarkan oleh Kemendagri. Contoh yang ketiga, perbedaan orientasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kerap menimbulkan konflik vertikal. Salah satu contohnya adalah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengembangan pertambangan nikel di salah satu wilayah kabupaten, sementara di kabupaten tersebut selaku daerah yang menjadi lokasi pengembangan pertambangan nikel oleh pemerintah pusat merupakan lokasi untuk pengembangan sektor pertanian. Di situ terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan daerah karena menimbulkan kerugian untuk pemerintah daerah. Berdasarkan contoh-contoh konflik hubungan daerah dan pusat, dapat kita pahami bahwa penyebab konflik adalah adanya struktur yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Konflik terjadi karena pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah menjadi objek kebijakan program tanpa melihat kondisi real yang ada di daerah. Konflik disebabkan juga karena pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan pihak-pihak tertentu merasa ada yang dirugikan dan ada yang dianggap diuntungkan, sehingga menimbulkan konflik dari dua belah pihak. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik timbul oleh adanya keterbatasan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup semakin besar. Kemungkinan terjadi konflik. Konflik dapat muncul ke permukaan disebabkan oleh dua hal, yaitu konflik kemajemukan horizontal dan konflik kemajemukan vertikal. Ketiga, penutup. Sebagai penutup makalah ini adalah bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dan berprinsip otonomi daerah yang luas. Dengan otonomi daerah mengakibatkan adanya ketimpangan-ketimpangan yang mengakibatkan konflik hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Konflik-konflik tersebut disebabkan satu, karena kebijakan-kebijakan yang tidak berdasarkan kondisi real daerah. Dua, kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, kebijakan yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat. Untuk menghindari adanya konflik tersebut, kebijakan-kebijakan harusnya satu, memperhatikan kondisi real di daerah.
Yang kedua, kebijakan yang diambil harus seadil-adil mungkin untuk semua pihak sehingga merasa tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Sehingga prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional benar-benar diutamakan. Demikian paparan untuk makalah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.